Halo, welcome back lagi sama gue di YS Channel. Kali ini gue lagi sambil iseng jalan, gue lagi excited. Makanya gue bikin video untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman driver yang mau jadi pedagang, yang setidaknya mau coba ikutan merubah nasib kayak gue, atau buat teman-teman GoFood partner yang agak bingung. Nah, di sini gue mau bahas untuk di GoFood sendiri, ya kan, spesialisasinya gue di sono. Karena untuk GrabFood sendiri gue sudah daftar tapi gue belum dapat order, jadi gue belum bisa ngoprek. Karena yang kayak lo tahu, gue seneng ngebahas itu kalau yang gue sudah tahu, tapi bukan yang hanya kira-kira ya. Jadi ya inilah gue mau bahas mengenai satu topik, yaitu gimana caranya lu cetak stroke nah di aplikasi GoFood Partner. Seringnya kan lu sudah beli printer nih, ya kan, tapi pada saat lo mau cetak unable to print lah, apalah, printer nggak connect lah, bla 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 lah, inilah itulah, kan gitu-gitu kan. Nah, di sini gue mau sedikit cerita dari hasil yang gue gali-gali ceritanya nih. Ternyata dulu itu gratis, tapi kayak sekarang itu bayar dan lo harus sign up. Jadi di GoFood sendiri ada yang QRIS itu, menunya kayaknya settingannya dari situ. Begitu lo jadi istilahnya atau lo member di QRIS itu, lo bisa cetak stroke langsung dari printer atau langsung dari aplikasinya itu dengan connect ke printer tertentu. Nah, sayangnya buat yang baru startup kan gua rasa sayang ya kalau lo buang duit per transaksi sekian rupiah, mending duitnya diputer. Karena dengan kondisi sekarang ini lagi pandemi coy, bukan lagi, tanda kutipnya bukan lagi happy gitu loh. Nah, kalau situasinya lagi happy, ya kan, order lagi lancar, it's okay lo bayar. Tapi ya sudah lah ya. Nah, terlepas dari itu semua, kan lo biasanya pada males kan nulisin di kertas gitu kan. Nih kayak gua di dagang kopi gua, oh iya ada yang mesen satu checkpoint latte jelly, ada satu lagi checkpoint latte signature, misalkan ada satu lagi checkpoint latte brown coffee, misalnya ada 3 order atau 4 order, atau bahkan ada beberapa order yang multiple sekaligus gitu kan. Set itu kan, matilah lu kan kalau tiba-tiba lu gitu. Tapi ada cara yang paling gampang dan murah, yaitu lu bisa pakai aplikasi luar. Nah, ini gue bahas 2 aplikasi yang lu bisa pakai buat cetak stroke sambil nambahin footnote atau catatan kecil di bawah. Bisa itu berisi promosi lo, bisa itu berisi ucapan terima kasih, ataupun lainnya untuk menarik hati pelanggan. Semoga dibaca dan semoga naik. Tapi sebelum gue mau ke situ, buat yang seneng sama video begini, tolong dibantu dukung channel gue dengan subscribe channel ini. Dan mungkin buat yang pengen punya topik bahasan baru, bisa komen di bawah, atau ada yang mau menambahkan atau mengurangi atau mengoreksi omongan gue kalau gue salah, itu bisa koreksi di bawah juga. Kita diskusi bareng-bareng, tapi bukan buat debat kusir. Oke? Nah, lanjut ke pembahasan. Ini gue tidak disponsori oleh aplikasi manapun, gue hanya mengulik, tapi ini yang gue temukan. Jadi ada aplikasi yang namanya Restoku. Nah, ini aplikasi cukup menarik gitu kan, dimana ada hitungan komisi persentase GoFood. Lo bisa input catatan di luar dari footnote ya, itu biasanya diisi untuk pin. Nah, jadi driver bisa tahu pinnya berapa dan lain-lain. Dan menunya pun beragam, inputnya gampang. Tapi, nah ada tapinya nih, back office sistemnya itu nggak bagus. Kadang lo nggak bisa akses back office sistemnya itu, dan menunya itu satu-satu lo tidak bisa bikin turunan. Contohnya kalau kayak gua kan, gua main varian topping ya, atau varian dari additional apalah sebutannya, topping sih sebenarnya. Nah, itu agak susah, lo harus milih banyak bererok. Nah, buat temen-temen yang punya menu kayak contohlah nasi goreng gitu kan, nasi goreng macem-macem, terus ada lagi seafood apa ya kan, macem-macem tuh kan. Nah, kalau lu mainnya satu-satu, gua rasa agak puyeng nyarinya. Cuman kalau lu grouping, nah itu kayaknya enak. Jadi sistemnya tuh kayak di Grab, yang lu pilih menu satu, nanti ada add-on toppingnya, less sugar atau apapun itu. Nah, ini di Restoku ini dia nggak bisa, selain dia back office-nya kadang error, terus printernya kadang-kadang offline sendiri. Nah, itu ya agak aneh lah menurut gua untuk
aplikasinya masih banyak bugsnya. Jadi awalnya gue pakai itu, tapi ya ujungnya gue tinggalkan, walaupun tetap bisa ngisi footnote yang kayak terima kasih telah berbelanja di resto kami, semoga anda senang atau semoga anda menikmati dan bla bla bla, tolong foto menu anda dan seteru ya kan, kali 10 beli gratis 1 atau sejenisnya, itu kalian bisa masukkan. Cuman back office nya ribet, dan untuk input menu kalau pakai handphone terus terang kalau gue males, karena ya begitulah ya, jadi mending gue pakai komputer, lebih gampang ngetiknya, lebih gampang masukin fotonya, jadi nggak loncat-loncat. Nah itu di back office-nya agak susah. Nah lanjut, kembali lagi ke aplikasi selanjutnya. Nah di aplikasi selanjutnya ini menutup kekurangan yang sebelumnya, tapi juga ada kekurangannya, yaitu aplikasi namanya Kasir, pakai QASIR, itu lo bisa cari di Play Store. Nah itu bisa ada add-on toppingnya atau turunan produk, itu bisa gitu kan, back office-nya enak itu, terus bisa masukin harga negosiasi sesuai dengan promo, cecaelah gitu kan, karena kalau di Gojek atau di Grab biasanya kan harga jual lo beda-beda ya, karena ada promo apa bulan apa, promo apa bulan apa. Oh iya, yang itu tadi itu juga kekurangan dari si Restoku ya, Restoku nggak bisa rubah harga. Jadi kalau tiba-tiba lo mau rubah harga pas ada order itu agak ribet. Nah jadi lo harus setting di menu basicnya. Oke lanjut, kembali lagi. Nah kalau di Kasir itu dia bisa rubah harga suddenly pada saat driver datang, atau pada saat lo membuat order, misalkan oh promonya beda nih, atau oh ini gini, lo bisa rubah harga. Itu plusnya si Kasir, selain dari menunya bisa ada turunannya. Oke lanjut. Nah plusnya lagi, dari printer dia nggak ngeheng gitu kan, langsung tuh printer masuk, nggak pakai babibu. Terus footnote-nya juga bisa ditambahin apa tuh namanya, gambar di struknya, logo resto lo bisa dimasukin di situ. Tapi negatifnya ya kan, lo nggak ada kolom buat pin, jadi pinnya lo masih sebutkan manual atau lo tulis di struk. Tapi istilahnya nulis pin di struk itu tidak sesulit dari lo nulis struk manual. Jadi gue pakai si Kasir ini karena lebih mudah, walaupun endingnya gue tetap pakai 2 pembukuan. Si aplikasi Kasir ini tidak gue pakai, gue hanya pakai aplikasi Excel biasa yang gue customize. Jadi dari transferan Gojek dan orderan itu nanti gue sort lagi, gue jadiin lagi, dan itu gue masukin di situ. Karena terkadang kalau harganya beda-beda agak susah juga lo buat ngitung omset bulanan sama istilahnya pendapatan bulanan. Nah ini cara agak ribet tapi nggak bayar gitu loh. Tapi memang biasanya kalau yang nggak bayar pasti ada syarat dan ketentuan berlaku yang lo harus terima. Semoga ya kan ini bisa lo pakai dan ini bisa berguna buat lo. Moga-moga sih ya. Tapi kalau yang masih mau cari simple, lo bisa daftar di QRIS nya Gojek. Itu kalau yang gue dengar informasinya itu bayar setiap transaksi, tapi kalau tidak ada transaksi tidak bayar, kecuali aplikasi Spot. Nah bedanya itu kalau Spot bukan aplikasi sih, device lebih tepatnya, itu yang sudah kayak handphone sudah jadi satu sama printer, sama aja lo kayak beli atau sewa gitu, lo pakai gak pakai lo bayar itu. Nah pada saat lo pakai ya aplikasi itu yang sudah lo istilah kontrak sama Gojek, pada saat ada pemasukan ya akan langsung dipotong, tapi kalau istilahnya pemasukannya kurang ya gantung. Nah itu yang sering kejadian, kok nggak ada apa-apa, saldo gue dipotong sekian ribu ya transferan. Nah itu gantungan dari aplikasi ya, QRIS, atau bisa juga dari sewa device Spot itu. Nah kalau gue terus terang gue tidak mau pakai begituan karena dagangan gue belum banyak, istilahnya gue aja Senin Kemis ya bisa dibilang, Senin dagang, Selasa Rebo libur, Kemis dagang ya kan, Minggu libur lagi. Nah liburnya itu bukan libur toko nggak buka, tokonya buka gitu loh, tapi liburnya itu karena nggak ada order gitu loh. Karena situasi lagi begini juga,
thanks to PSBB Jakarta orang jadi takut lagi untuk ngeluarin duit, dan chance buat di PHK semakin tinggi karena kantor-kantor juga makin merugi. Ya mau gimana, terima nasib dong bos gitu. Jadi ya sudahlah ya, mau nggak mau inilah efek pandemi, dimana sakitnya enggak tapi imbasnya kemana-mana. Dan kalau yang ngerti, sekarang kita sudah mendekati resesi atau bahkan sudah resesi ya. Menurut gua sih sudah krisis, bedanya sama 98 cuma satu, istilahnya nggak ada kerusuhan. Moga-moga sih nggak ada kerusuhan. Tapi kalau 98 itu lo punya duit tapi lo nggak bisa beli barang karena harganya naik mahal, tokonya pada tutup. Tapi kalau sekarang tokonya buka, harganya sama tapi lo nggak punya duit. Nah itu beda. Jadi Indianya ya sama aja, sama-sama nggak bisa beli barang. Tuh yang gua tahu. So gua nggak mau bahas itu sih, tapi ya itulah kejadiannya. Terima kasih udah nonton. Buat video berikutnya kalau ada inputan bisa komen di bawah, tapi nanti gue akan fokuskan untuk teman-teman dari pemula buat gimana caranya mainan ya, biar enak di saat kayak gini. Apalagi buat yang baru mulai di saat bener-bener tanda kutipnya masalah kayak gini ya. Ya itulah, semoga berguna. Gue bilang kalau nggak berguna ya udah, tapi gue harap sih berguna. Jadi gue nggak sia-sia bikin ini, menambah masukan juga buat teman-teman. Thank you for watching. Don't forget to hit like, subscribe, and share this video kalau emang lu seneng. Tapi kalau nggak seneng di skip aja, nggak usah di dislike ya, tolong. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Gua YS, gua mohon pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga informasi ini berguna.